Menurut mitos warga Kalimantan, sosok Kuyang digambarkan sebagai seorang wanita yang mampu melepas kepalanya dari bagian tubuhnya. Kuyang bisa terbang bersama organ tubuhnya, seperti jantung, hati, dan ginjal yang terlihat bersama kepala dengan rambut panjang yang menjuntai. Tak hanya sosoknya yang menyeramkan, sifat dari Kuyang pun membuat siapapun yang mendengarnya bergidik ngeri. Pasalnya, Kuyang digambarkan sebagai hantu yang suka menghisap darah bekas ibu, melahirkan, serta bayi yang baru saja dilahirkannya dengan 2 gigi taring tajam di sisi kanan dan kiri mulutnya. Konon, Kuyang sendiri berasal dari seorang wanita yang menuntut ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi. Pada siang hari, mereka akan terlihat seperti manusia normal yang berjubah hitam. Saat malam tiba, Kuyang akan menjadi makhluk penghisap darah yang mencari wanita yang tengah hamil besar untuk diusap perut dan diambil darahnya. Film ini mengisahkan Dr. Adi yang diperankan oleh Ari Dwi Andika dan istrinya Reni yang diperankan oleh Zora Vidianata dan anak perempuannya, sebut saja Amah. Mereka baru saja pindah rumah ke Kalimantan. Mereka mendapat teror dan tanda-tanda kedatangan Kuyang. Anaknya tiba-tiba menggambarkan sosok Kuyang. Di buku gambarnya, Reni pun terkejut melihat gambar anaknya tersebut. Keesokan harinya Reni berkunjung ke rumah kawannya. Tetapi dia melihat keanehan di anak temannya tersebut. Anak itu memakan kue konghuan, begitu lahap seperti tidak diberi makan seminggu. Lalu ibunya menceritakan kepada Reni bahwa anaknya tersebut bila makan seperti kerasukan juring gorobak. Saat Pak Adi ingin pulang ke rumah dari kantornya, tiba-tiba pria yang memakai topi koboi menghampirinya. Pria tersebut bernama Rasman. Lantas Rasman menanyakan kepada Pak Adi, di mana yang ada organ pada hari itu. Reni yang sedang menaiki tangga dan nilipun suaminya tiba-tiba saja terpeleset dan tikus rup yang menyebabkan ia pendarahan. Pada malam Jumat Kliwon, warga pun dihebohkan dengan penggerebekan rumah sang dukun bayi. Sebut saja Paraji. Ternyata Paraji adalah sosok Kuyang. Warga pun beramai-ramai mendatangi rumah Paraji tersebut dan ingin membakarnya. Namun Paraji telah melarikan diri. Paraji melarikan diri dan menggondol cucunya yang baru saja dilahirkan. Karena warga kesal, akhirnya warga membakar anak Paraji yang baru saja melahirkan. Ternyata penggerebekan tersebut didalangi oleh pria bertopi koboi, yaitu Wak Edi. Paraji begitu dendam terhadap Wak Edi. Paraji hanya bisa menangis melihat anak perempuannya yang dibakar hidup-hidup. Dokter Adi pun menanyakan perihal kandungan istrinya. Beruntung ternyata bayi dalam kandungan Reni baik-baik saja. Wak Edi pun menghampiri orang yang sedang pesta kucubung di kapal remak-remang. Lalu Wak Edi pun ngaleguk ciu 2 galon. Wak Edi pun pulang ke rumah dengan sempoyongan. Di tangga depan rumah Wak Edi dibakar oleh Paraji yang sudah lama menyimpan dendam karena anak perempuannya telah ia bakar bersama warga. Paraji memandikan Amah dengan berbagai jenis kembang. Kecuali kembang pasir, Paraji memandikan Amah supaya Amah menjadi pengikutnya dan Amah pun dalam kendali Paraji. Keesokan harinya, Reni yang sudah karasa beteng berjalan seperti anak-anak lalangkah halu. Hari itu pun bertepatan dengan ulang tahun Amah yang ke-10 tahun. Pada malam hari, Reni yang sudah karasa beteng pun menelpon suaminya agar segera pulang. Hal itu pun didengar oleh Paraji. Di situ kodam juring gorobak Paraji pun meronta-ronta ingin keluar. Paraji yang kerasukan juring gorobak. Ternyata makhluk tersebut adalah Kuyang yang ingin mengambil bayi dalam kandungan Reni. Sontak Reni pun
shock dan segera mencari bantuan. Reni pun menelpon suaminya, menyuruh suaminya segera pulang karena Reni sedang dihantui kuyang yang ingin mengambil anak di dalam kandungan Reni. Setiba di depan rumah, Pak Edi kebingungan karena pintu terkunci semua. Paraji tersebut adalah kuyang yang ingin mengambil bayi dalam kandungan Reni. Sontak mereka berdua syok dan segera mencari bantuan. Paraji pun mencopotkan babatok hulunya dan berubah menjadi kuyang. Ia ingin memangsa Pak Adi. Pak Adi pun melarikan diri. Setelah berhasil membakar kuyang tersebut, Pak Adi pun masuk ke rumah dan mencari anak dan istrinya. Amah yang kerasukan Jurin Gorobak menancapkan pansil ke dada ayahnya hingga ayahnya mengeluarkan darah di dadanya. Reni pun berusaha melindungi Amah. Reni mendorong suaminya yang menyebabkan suaminya terjatuh dari lantai 2 rumah mereka. Dan akhirnya suaminya mati karena membentur tunggul kayu kopi. Tak berbeda jauh dengan Lia, hantu yang ada di Bali. Hantu kuyang adalah sosok siluman berwujud kepala perempuan dengan rambut panjang dan organ dalam tubuh yang menggantung tanpa kulit. Tak hanya sosoknya saja yang menyeramkan. Konon menurut kepercayaan warga, hantu tanpa organ dalam ini mencari bayi dan darah wanita hamil atau setelah melahirkan. Jika kuyang telah makan darah, maka kemampuannya akan lebih sakti dan tidak bisa dikalahkan oleh kemampuan atau kekuatan apapun. Konon, kuyang sebenarnya seorang wanita yang menuntut ajaran ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi. Pada siang hari, hantu kuyang menjadi manusia biasa yang mengenakan jubah. Lalu saat malam datang, ia terbang mencari tumbal masyarakat yang melihat saat terbang, mengaku sosok itu seperti burun. Kepercayaan ini tak hanya dipercaya oleh warga Kalimantan saja. Di Minangkabau, ada juga yang sosoknya mirip dengan kuyang bernama Palasi Kuduang. Palasi Kuduang ini sangat ditakuti ibu-ibu di Minangkabau, khususnya yang memiliki balita. Sama seperti kuyang, Palasi Kuduang juga mengincar anak bayi atau balita, baik yang masih dalam kandungan ataupun yang sudah mati dikubur. Konon katanya, jika Palasik bertemu dengan anak balita yang sedang digendong ibunya, maka mereka akan berusaha untuk menghiburnya. Hal ini dilakukan untuk menyerang balita tersebut dan mencari tumbal bayi dengan kepala melayang dan tubuhnya tetap berada di rumahnya. Ternyata hantu serupa kuyang tidak hanya ditemukan di Indonesia saja, tetapi ada juga di beberapa negara, salah satunya di negeri jiran, Malaysia. Seperti kuyang, hantu penanggal Malaysia ini memiliki kepala dengan organ dalam tubuh yang terbuka. Sosoknya pun tak jauh berbeda dari kuyang. Kepala wanita ini terpisah dan organ dalam tubuhnya yang menjuntai ke bawah. Menurut kepercayaan Malaysia, konon ia adalah bidan wanita biasa yang telah membuat perjanjian dengan iblis untuk mendapatkan kekuatan gaib. Syaratnya dengan tidak memakan daging selama 40 hari. Namun ia melanggar dan dikutuk menjadi seperti itu.